Assalamualaikum, hi guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Tahu susu receh guys, ada yang suka nggak nih? Receh karena yang ini bahannya mudah didapat dan ekonomis. Ekonomis karena walaupun dinamakan tahu susu juga dibuatnya itu sama sekali tidak menggunakan susu. Yang jelas yang ini enak banget ya guys. Teksturnya itu garing di luar dan lembut di dalam. Menggoda banget kan ya? Mantap banget dan bikin nagih. Okay guys, I bet you been curious to know on how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Siapkan 2 sampai dengan 3 buah tahu putih. Berat per 1 buah tahu itu sekitar 350 gram. Potong tahu sesuai selera. Bisa dipotong besar dan tebal dengan cara dibelah 4 seperti ini. Atau dipotong lebih tipis menjadi 8 bagian seperti ini. Jadi mau versi tipis atau tebal nih? Silahkan dipilih sesuai selera. Exactly. The choice is in yours. Siapkan juga bumbu yang dihaluskan. Dan ini agar lebih praktis seperti biasa untuk menghaluskan bumbunya itu saya menggunakan chopper andalan dari Mito Chiba. Bumbu yang digunakan yaitu 3 sampai dengan 5 siung bawang putih. Kemudian setengah gelas air agar mesin chopper itu bisa bekerja lebih maksimal. Blender hingga halus. Sisihkan. Berikutnya waktunya dieksekusi. Masukkan sekitar 1000 sampai dengan 1300 ml air bersih. Yang jelas banyaknya air yang digunakan itu tergantung dengan banyaknya tahu susu yang kita buat. Rebus air dengan menggunakan api sedang hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Setengah sendok teh bubuk ketumbar, 1 sendok teh kaldu bubuk sesuai selera, 1 sendok teh garam halus. Pastikan rasa larutan yang kita buat ini asinnya itu pas, jadi jangan sampai terlalu asin ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh baking powder. Lalu 1 sendok teh baking soda alias soda kue. Aduk rata. Selanjutnya masukkan potongan tahunya ya guys. Rendam tahu minimal selama 3 jam. Pastikan semua tahunya itu terendam sempurna. Dan ini emang sengaja tidak ditutup agar airnya itu jadi cepat dingin. Catat. Nah ini dia guys. Setelah direndam sekitar 3 jam, air rendamannya itu sudah menjadi dingin dan tekstur tahunya juga sudah terlihat lebih lembut dan fragile. Oke guys, tiriskan tahu seperti ini. Sekarang tahu susu siap digoreng. Atau mau digoreng nanti-nanti? Boleh. Jika ingin disimpan untuk 2 atau 3 hari ke depan sebagai stok, maka biarkan potongan tahunya itu terendam larutan bumbu dan simpan di wadah tertutup di dalam kulkas. Cuma
kalau niatnya itu dijadikan stok di kulkas, sebaiknya takaran garamnya itu dikurangi separuhnya ya. Karena jika disimpan lama dalam keadaan terendam, maka tahunya jadi rawan keasinan. Catat. Oke, panaskan secukupnya minyak goreng dengan menggunakan api sedang agak besar. Jika minyak goreng sudah benar-benar panas, goreng potongan tahu seperti ini. Saat digoreng begini, pastikan tahunya itu baru dibalik ketika salah satu sisi bawahnya itu sudah kering. Durasi menggorengnya ini cukup lama ya, yaitu sekitar 20 sampai dengan 30 menit bahkan kadang sampai 40 menit tergantung banyaknya minyak yang digunakan dan jumlah tahu yang kita goreng. Oke. Jika bagian bawah tahu sudah terlihat kuning kecoklatan, segera balik tahu. Jika tahunya gandeng begini sebaiknya segera dipisahkan ya. Pastikan status tahunya itu jomblo dan jaga jarak satu sama lain agar bisa kering maksimal dan mudah diangkat. John. Tenang teman dipisah gela yuk. Arep pada gandengan baik kok ya ket mau. Tuh geli siji-siji gie sidane karo gunting lah yuk. Jan, repot temen. Wah. Jadi karena emang susah banget dipisahin, ini tahunya saya gunting satu-satu ya guys. Pastikan guntingnya itu steril. Beres deh. Oke, setelah tahunya itu matang kuning kecoklatan, angkat. Tiriskan. By the way, ini kan tadi contoh tahu yang dipotong tipis tuh. Jadinya itu kriuk dan garing. Dan ketika dibelah begini, isiannya itu kurang greget karena terlalu tipis ya. Sensasi lembut tahunya itu kurang maksimal. Jadi ini saya bikin lagi dengan menggunakan versi tahu yang diiris tebal. Untuk bumbu dan caranya tetap sama ya guys. Begitu juga dengan teknik menggorengnya. Tahu digoreng dengan api sedang agak besar, pastikan semua tahu berstatus jomblo gitu. Dan jika sudah kuning kecoklatan begini, angkat. Nah, ini dia guys. Parah. Ternyata yang dipotong tebal ini hasilnya lebih mantap dan lebih menggoda. Tuh, isian tahunya juga lebih tebal ya. Pastinya sensasi kelembutan tahunya itu juga lebih nendang. So, kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang versi tipis begini atau yang versi jumbo dan tebal seperti ini? Exactly. The choice is in yours. Oke, selesai. Tahu susu ini enak banget disajikan panas-panas dengan cabai rawit, sambal petis, atau saus sambal ala-ala sambal Bangkok seperti ini. By the way, untuk saus sambal Bangkok ini resepnya itu sudah pernah dibagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Oke guys, berikutnya tips dan trik seputar tahu susu.
Saat proses perendaman, pastikan semua tahu terendam air dengan sempurna ya. Jika tahu ditumpuk, sebaiknya sesekali itu dipindah posisi agar air perendamnya itu bisa terdistribusi dengan baik. Sehingga saat digoreng, tahunya itu bisa kering dan berserabut cantik. Selain proses perendaman yang benar, jenis tahu yang kita gunakan itu juga ternyata menentukan hasil tahu susu yang kita buat. Pastikan pilih jenis tahu putih yang kokoh atau paling tidak itu sudah menginap semalaman di kulkas. Dan kalau bisa sih hindari penggunaan tahu kuning ya. Karena kapan hari itu kan saya bikin dengan menggunakan tahu kuning juga. Ternyata hasilnya itu jadi berkerak banyak di dasar wajan seperti ini. Kepribadi lah yuk. Jan, kayak goreng anduk baik ya. Alah, wis persis andukan ini neki ya mah, Jan. gagal maning lah yuk. Aduh, saya juga kurang paham ya guys. Kenapa tahunya jadi begini? Tahunya ini tadinya itu besar-besar dan karena kulit luarnya itu mengelupas, jadi kecil-kecil begini deh akhirnya. Sementara ini sih kesimpulan saya mungkin karena menggunakan tahu kuning. Atau mungkin tahu kuningnya ini terlalu lembut ya guys. Sehingga takaran 1 sendok teh baking soda dan baking powder itu terlalu kebanyakan ya. So, kulit tahunya itu jadi rontok dan mengelupas lalu mengendap di dasar wajan. Sebenarnya sih tidak cuma di tahu kuning saja ya guys yang kejadian begini. Karena kapan hari itu juga saya bikin dengan menggunakan tahu putih dan ternyata kulitnya juga mengelupasnya itu over dan akhirnya ya jadi menggumpal seperti ini. Jika tahunya mengelupas begini, pastinya ukuran tahu jadi mengecil dan bentuknya juga jadi kurang cantik. Catat. So, kesimpulannya sih menurut saya untuk takaran baking soda dan baking powdernya ini itu tergantung dengan jenis tahu yang kita gunakan. Jika dilihat tahunya itu sudah lembut dan rapuh, sebaiknya cukup gunakan baking soda dan baking powder masing-masing setengah sendok teh saja. Dan jika dirasa tahunya itu cukup kokoh dan cenderung keras, maka takaran baking soda dan baking powdernya itu dinaikkan masing-masing menjadi 1 sendok teh. Catat. Well guys, resep tahu susu ini adalah hasil recook dari resepnya Bunda Evana Tati di Cookpad. Untuk Bunda Tati, terima kasih banyak ya. Semoga selalu sehat dan ilmunya itu berkah dunia akhirat. Amin. Tuh, buatan beliau juga terlihat mantap banget dan sangat menggoda. Oke, by the way, buat kalian yang ingin mengikuti giveaway THV dengan total hadiah 10 juta rupiah, silahkan klik link giveaway-nya di deskripsi video ini. Bagi yang sudah mengikuti, kami ucapkan terima kasih banyak dan good luck ya. Oke guys, demikian tadi cara membuat tahu susu ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha, amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Gimana rasanya? Enak. Terima kasih Mama. Kamu